Abu Bakar, sudah waktunya perintah hijrah datang. Siapa yang menemani wahai Rasulullah? Kata Nabi, kau ya Abu Bakar. Girangnya setengah mati. Abu Bakar ini sahabat yang luar biasa, dan kesahabatan yang tidak bisa dihitung nih nilainya. Kafir hukumnya orang yang mengingkari kesahabatan Abu Bakar Siddiq. Quran bilang idh qala li sahibihi, ini sahabat namanya. Quran bilang Abu Bakar. Saya mau dongeng sedikit Abu Bakar. Ini diajak hijrah ke Madinah. Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah sebagai murid dan guru. Begini saudara, Abu Bakar tokonya laris, ratusan tokonya. Bahasa Pondok Kacang Timurnya, tanahnya belak-belakan. Kambing yang ditanya ribuan. Lagi maju-majunya usaha. Itu Abu Bakar. Datang perintah hijrah ke Madinah, nemenin Rasulullah. Ditinggalin tuh semuanya. Mau toko terserah, mau tanah belak-belakan ambil. Tuh Abu Bakar. Ambil, terserah. Buat apa tinggal di negeri yang mana tidak ada Rasulullah? Rugi saya kalau nggak ada Rasulullah. Mendingan kehilangan dunia dan segalanya bila tidak bersama Rasulullah. Oh no, Abu Bakar saudara. Kayak begitu. Enggak kayak kita nih, guru. Kata guru, bang, iya, lagi di mana rumah? Bisa ke rumah. Guru hujan gitu. Coba gitu, hujan doang tuh. Hujan, ada aja alasannya. Ini Abu Bakar toko lagi laris-larisnya. Coba kita bayangin kita jadi Abu Bakar dari sekarang nih. Toko kita lagi laris tuh sepondok kacang. Kontrakan kita rame. Kambing banyak, lagi maju dagang. Diajak pergi, ditinggalin semuanya, kagak bawa apa-apa. Coba kalau kita di posisi itu saudara, bisa jadi kita gagal jadi muslim. Benar-benar. Kalau kita jadi Abu Bakar, gagal jadi muslim. Kata kita, sayang mana ya Allah, dagangan masih bagus banget ini, ditinggal-tinggal. Begitu kita. Abu Bakar enggak ada. Buat apa tinggal di daerah yang kagak ada cahaya? Cahayanya pindah ke Madinah, buat apa tinggal? Enggak penting harta. Bila kehilangan harta besok lusa bisa ada. Bila kehilangan Rasulullah rugi abadal abidin. Ini Abu Bakar. Siap ya Rasulullah. Kapan? Diatur. Nanti malam. Ntar saya datang ke rumah ente. Kata Nabi, anakmu dua, ada Asma, ada Aisyah. Maka kemudian itu kata Abu Bakar, pakai apa? Ini ada unta. Itulah namanya unta quswa. Mahal unta. Dikasih Rasulullah, Muhammad, ya Rasulullah, ini unta buat kau. Kata Nabi, enggak mau saya. Dikasih enggak mau. Saya maunya beli. Beli. Jangan. Beli. Berapa ente mau jual, saya bayar. Tuh Rasulullah. Bayar. Enggak mau. Bayar. Begitu. Saya contoh nih pada bagian ini bisa sampai nama Bang Haji kita ini. Nggak mau, gratis, bayar gampang kalau mau sedekah, kata Bang Haji Farudin kan begitu ya, bangun pesantren ya. Begitu. Emang begitu ajarannya. Kita nggak mau nyari gratisan. Bayar. Urusan dia sedekah urusan lain. Kita harus ada yang tiqat begitu. Rasulullah bayar. Abu Bakar bingung. Mau masalahnya murid mau jual ke guru. Dikasih gratis nggak mau. Akhirnya modalnya aja. Itulah unta quswa. Dah dua. Nabi pulang. Kira-kira jam 3 Nabi keluar dari rumah, baca surat Yasin. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Pakai pasir segenggam. Sekeliling rumah Nabi udah dikelilingin musuh-musuh Quraisy dengan lengkap dengan senjata yang luar biasa. Baca Yasin sampai waja'alna min baini aidihim saddan
wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Lemparin, kesirap semuanya. Pada ngantuk orang, dari jaga-jaga tuh, nguap pada. Tidur, Nabi keluar dari rumahnya, datangin rumah Abu Bakar. Saya potong dulu ini cerita biar enak. Hebatnya orang kafir Quraisy itu saudara, walaupun jahat tapi dia orangnya bijak. Inilah kehebatan orang Arab. Kan yang tidur Imam Ali. Saya mau singkat subuh dulu saya potong. Kan yang tidur di kasurnya Nabi Ali, suruh tidur. Itu pagi ngelihat pintu rumah Nabi terbuka, dilihat, diintip lagi dari biliknya, ada yang tidur, nggak mungkin. Akhirnya didobrak, ada yang bilang Muhammad udah pergi, nggak ada, masa itu yang tidur, intip aja. Maka diintip, dibuka tuh, Ali, Muhammad mana? Tahu. Kalau kita nih kurang ajar, lu ngibulin juga, gua bunuh juga. Orang Arab enggak. Karena Ali tidak salah, yang dicari sasarannya. Tuh hebatnya orang Arab. Ali kan nggak salah di mata kafir Quraisy, yang salah Nabi dianggapnya. Maka Ali nggak diapa-apain. Kalau kita kudu kena, begitu. Dalam pola penangkapan PKI itu begitu. Ketika Aha Nasution, Abdul Haris Nasution, itu orang Mandailing Natal dia. Begitu, Sumatera Utara dekat dengan barat. Perbatasan Pasaman itu. Dari Kota Nopan namanya. Abdul Haris Nasution. Itu enggak dapat lolos. Anaknya kudu kena. Namanya Ade Irma. Emang begitu. Kalau orang Arab enggak. Ini ya udah jadi tumbal, enggak mau. Karena dia enggak salah, bukan sasarannya. Itu kenapa Sayyidina Ali lolos. Kenapa Sayyidina Ali dilarang oleh Nabi ikut hijrah? Karena ada barang titipan-titipan nama Rasulullah yang belum dikasihkan. Karena Nabi ini amanah, gelarnya Al-Amin. Banyak titipan, Ali suruh nganter-nganterin. Makanya Ali belakangan membawa perempuan-perempuan. Nabi keluar, datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Malam itu Ibnu Fuhairah, khadimnya Abu Bakar, sama anaknya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Bakar, itu Muhammad bin Abu Bakar, itu giring kambing malam-malam. Jadi Nabi itu dari rumahnya, Madinah itu di arah utara, Nabi itu perginya ke selatan. Tuh hebatnya Nabi, politiknya. Kita mau ke Banten, larinya ke sono, ke Kebayoran, kan nggak nemu. Emang begitu tuh taktiknya Nabi, begitu. Jadi larinya ke selatan, arah Yaman. Itulah Gua Sur namanya. Gua Sur tuh ke selatan, bukan jalur menuju Madinah, nggak ada. Larinya ke selatan. Naik ke Gua Sur, giring kambing. Supaya apa? Menghilangkan jejak kaki dari pasir. Kan ketutup sama kaki kambing. Tapi hebatnya orang Arab, bisa keendus bekas tapak kaki. Itu penciuman orang Arab. Makanya masakan yang paling nikmat enggak ada lagi masakan Arab. Bumbunya kental, bumbunya jauh, gitu, kental banget. Dan itu dinilai oleh agama. Daya hidungnya ini tajam. Orang Arab itu. Jadi bekas tapak kaki doang yang udah ketutup sama kambing masih tahu ini ada bekas kaki Muhammad. Padahal udah cak-cakan, kebaca. Tuh hebatnya orang Arab. Malam itu Nabi pergi ke Gua Sur, tanggal 28 bulan Safar. Nabi ada di situ. Maka tiap hari dikirimi makannya oleh Siti Asma, anaknya Abu Bakar, yang makamnya samping Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi maksudnya Syekh Nawawi sampingnya beliau, kan beliau duluan wafatnya di Mekah. Begitu. Maka di Gua Sur lah 3 hari. Saya tidak ceritakan tuh 3 hari di Gua Sur. Nabi tiap hari dapat berita
Informasi masuk ke Nabi. Jadi ditunggu, udah ketahuan, nggak ketemu di pos-pos perbatasan. Maka siang 28, 29, 30 Safar, tepat 1 Rabiul Awal, Nabi tinggalin kota Mekah. Lewat Hazwaroh, lebih tinggi dia, Ka'bah kelihatan. Disinilah namanya nasionalisme. Imamul Bukhari tulis dalam Sahihul Bukhari. Kata Nabi, ya Makkah, innaki la khairu ardillah ilallah, wa innaki la ahabbu ardillah ilallah, wa inni uhibbuki, laula qaumuki akhrajuni lama kharajtu. Kata Nabi, Mekah, diajak ngomong sama Nabi, bukan orang Mekah. Mekah, kau ini bumi yang paling terbaiknya bumi sejagat raya di mata Allah. Engkau ini bumi yang paling dicintai oleh Allah sejagat raya. Dan aku cinta kepadamu. Namanya nasionalisme. Tanah tumpah darah itu harus cinta. Dari sini orang mengembangkan tentang apa itu nasionalisme. Hadis ini, tapi kita bukan kajian hadis ini. Kita hadis hijrah masalahnya. Kemudian itu saudara, kata Nabi, andai bangsamu Mekah tidak ngusir aku, saya pengen ada di Mekah sampai akhir hayat saya. Tapi apa daya, saya tinggalin. Goodbye Mekah. Pergi Nabi, ditemani oleh non muslim, hafal perjalanan. Enggak apa-apa bergaul dengan non muslim, boleh-boleh, karena perjalanan doang, bukan urusan bernegara, urusan perjalanan. Pilot non muslim enggak apa-apa, yang penting tahu jalan, enggak apa-apa. Namanya Abdullah bin Uraiqil. Ini orang tahu jalan-jalan tikus menuju Madinah supaya tidak pernah dilalui oleh orang, jalan tikus. Maka kemudian Nabi berangkat ninggalin Mekah tepat 1 Rabiul Awal, nyampe Madinah hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Itulah hari tonggak sejarah hijrah, 8 Rabiul Awal. Timbul pertanyaan, kenapa peringatan hijriah di Muharram ini pada bagian lain? Sebab kalau diterangin panjang lagi. Faman kanat hijratuhu, nggak kemari-mari nanti. Saya pada bukan bagian itu. Tanggal 8 Rabiul Awal, 4 harilah Nabi ada di situ. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat Nabi menuju jalan di Bani Salamah. Maka ada masjid di Madinah, jangan nggak injek tuh. 30 masjid bersejarah. Pertama yang dibangun Masjid Kubah. Kemudian ada namanya sekarang tuh Masjid Jumu'ah di Madinah, 30 masjid bersejarah. Salah satunya Masjid Jumu'ah. Tanya sama yang umrah tuh, udah pernah ke situ belum? Belum. Baru dengar lagi namanya. Masjid Jumu'ah, 30 tempat. Itulah Nabi salat Jum'ah di situ. Sebelum nyampe di Madinah yang sekarang ini, Rasulullah ada di kebumikan. Begitu saudara. Maka inilah hijrah. Hijrahnya Rasulullah dari Darul Kufri ke Darul Islam. Lewat mana Nabi ke Madinahnya? Ada daerah, kalau bahasa orang Betawi, tempat jin buang anak. Begitu. Tempat jin buang anak tuh daerah yang jauh banget, orang aja ogah injek. Kan begitu maksudnya. Begitu. Itu begitu. Jauh bahasa kita. Namanya Saniyatul Wada. Jadi daerah itu udah terkenal banget dah. Jarang orang berani lewat situ. Jangankan malam, siang pala ama badan misah. Bener-bener. Orang tuh kalau lewat situ udah ya keluar nggak ada nyawanya. Gorok. Daerah banyak penyamun. Namanya Saniyatul Wada. Ndak kepikiran para sahabat Nabi lewat situ, nggak ada, karena daerah itu serem.
Kalau dulu itu di Tegal di Jawa namanya alas roban, itu serem, banyak bajing loncat. Di Lampung begitu, itu kayak begitu. Jadi sahabat yang di depan, sahabat-sahabat besar nunggu kedatangan Rasulullah di Madinah, udah pada nyambut. Di depan, barisan depan laki-laki dewasa, barisan tengah bocah-bocah, remaja-remaja, pada nyambut kedatangan Rasulullah. Belakang ekornya nih nguler, kata kita orang. Nguler tuh panjang banget mau nyambut Rasulullah tuh. Paling belakangnya namanya Saniyatul Wada, bagian perempuan. Bagian perempuan tuh di situ. Karena nggak mungkin dari situ mau masuk Madinah. Tapi yang pertama kali nyambut Nabi adalah perempuan. Dengan bahasa Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah datang Nabi Muhammad yang bak purnama dari daerah Saniyatul Wada. Perempuan dulu. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ini begitu saudara. Bacaannya itu disambut pada sorak-sorai, pada menyambut kedatangan Rasulullah, kecuali sahabat-sahabat yang kerja jadi karyawan, nggak mungkin dia jaga. Termasuk Uqbah bin Amir al-Juhani nggak ikut kala itu, karena dia gembala kambing sebagai karyawan, nggak ikut nyambut, kan nggak dapat izin dari bosnya, dari pimpinan perusahaan. Nabi nyampe Madinah. Ini namanya hijrah.